Hai guys, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Di episode Masya Allah Denmark kali ini, kami sudah menanti-nantikan sekali nih mau share ini ke kalian semua teman-teman Masya Allah Denmark, yaitu progres kami dalam mengisi koper untuk tinggal di sana selama kurang lebih bertahun-tahun lah ya. Nah, yang menarik nih gitu ya, sebenarnya kalau untuk yang lebih apa ya, yang suka traveling gitu ke luar negeri, pasti sebenarnya udah nggak bingung-bingung banget sih itu. Cuma bedanya ini kan tinggal lama gitu ya, beda dengan traveling yang mungkin oh ya udah cuma sebentar aja gitu. Nah, ini negara Denmark dikenal sebagai negara yang super dingin, daratan Skandinavia, yang mana kalau di serial Netflix tuh Vikings bangsanya itu kan dikenal tangguh, kuat, terus juga tahan banting, tahan dingin. Dari pakaiannya aja udah terlihat gitu ya, physically juga mereka kelihatan kuat gitu ya. Nah, menurut kamu sendiri nih yang suka banget sama sejarah, apa sih yang bisa kamu ceritakan nih untuk teman-teman Masya Allah Denmark mengenai daratan Skandinavia dan bagaimana persiapan kita untuk tinggal di sana selayaknya Vikings gitu. Iya, jadi bener banget teman-teman. Skandinavia itu dingin ya, terkenal dingin. Nah, mungkin sedikit dari segi geografis ya. Kalau kita kan orang Indonesia mungkin lebih umumnya tahu mungkin Perancis, Jerman, Inggris gitu ya. Nah, negara-negara ini aja kita udah kedinginan gitu ya kalau ke sana. Nah, Skandinavia itu lebih dingin lagi teman-teman. Karena apa? Karena mereka secara geografi letaknya itu lebih di utara. Jadi ya logikanya aja kan, makin ke kutub semakin lebih dingin gitu. Dan negara-negara Skandinavia itu bukan hanya Denmark gitu teman-teman ya. Jadi ada Denmark, ada Norway, ada Sweden, dan kalau plus satu lagi Finland itu dikatakan negara Nordik gitu ya. Nordic plus Ya, Finland. Plus Finland. Lumrahnya begitu. Iya, Kenapa? iya. Karena yang satu rumpun itu adalah Denmark, Norway, dan Sweden. Jadi ibarat kayak kita sama Malaysia sama Brunei Darussalam lah kira-kira gitu ya. Jadi masih satu rumpun. Masih satu rumpun. Bahkan mereka pun walaupun bahasanya sedikit berbeda ya, tapi kalau berbicara dengan bahasanya masing-masing itu masih saling ngerti ya, sama kayak kita ya. Kalau ketemu orang Malaysia kan masih ngerti ya, walaupun bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu ada perbedaannya. Jadi kurang lebih seperti itulah ya mengenai Skandinavia. Jadi kalau begitu apa aja sih isi koper kami? Mau tahu? Yuk intip langsung. Oke teman-teman semua, jadi inilah isi koper saya gitu ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat, ini barang-barangnya nggak punya saya semua gitu ya. Karena laki-laki kan cenderung nggak banyak ya kita kan. Jadi bisa nampung juga barang-barang bini nih. Jadi misalkan ini ada tasnya Rini, kemudian ini juga ada gulingnya Rini nih ya. Nih, karena Rini nggak bisa tidur tanpa guling Rini. Guling baik ya, supaya bisa muat ya. Tapi ya nggak bisa tidur kalau nggak pakai guling. Oke. Jadi kayak yang teman-teman lihat nih, jadi kalau saya sih nyusunnya sederhana aja. Ini yang teman-teman lihat kan kemeja-kemeja gitu ya. Ini sebenarnya masih lapisan tengah nih ya. Ini belum full semua. Bawah-bawahnya adalah jas, jeans ya yang kayak gitu. Sorry, jeans kemudian jaket untuk musim dingin. Nanti atasnya baru jas gitu ya. Nah ini nih yang bagian tidak kalah penting atau bahkan lebih penting. Jadi bagian untuk obat-obatan dan makanan untuk kita survive beberapa hari lah gitu ya di Eropa. Seperti yang kalian lihat, ini barang yang sangat penting, Indomie seleraku ya. Harus banget nih di Pasti Indomie bayar kita ya. Terus ada beberapa siapa kamu? siapa emang kita ya. Di sini ada beberapa bumbu-bumbu dan juga obat-obatan pribadi. Jadi kurang lebih seperti itulah isi koper hitam ini. Koper hitam. Soalnya kalau koper bininya koper pink gitu ya. Pink. Oh, Blackpink dong. Blackpink. Oke, sekarang kita unboxing nih koper pinknya aku ya kalau gitu ya. Oke. Oke guys, sekarang gilirannya koper bini nih. Tadi kan koper suami nih, koper laki gitu ya. Nah ini koper cewek, koper bini. Ini warnanya pink. Sekedar tips aja ya, kami dalam mencari koper terbaik itu yang memang muat banyak dan bisa di extend ini, jadi bisa diluasin. Dan juga rodanya ini kalau bisa yang kaki 4 roda 8 gitu. Jadi kalau nanti di sana kan banyak cobblestone tuh. Jadi pas melewati itu semua
bisa insya Allah melewati rintangan karena gampang di seret atau digeretnya gitu. Jadi langsung buka aja ya. Kita unboxing. Ini belum final ya guys, baru baru sebagian dan kemungkinan juga masih akan dirapikan lagi. Tapi ini sekilas aja. Ini area yang terlindungi karena bahannya ini kan anti air ya, anti air, anti basah gitu deh. Ini yang perbumbuan gitu, yang ala Indonesia banget deh, yang kalau kangen tinggal andalkan saja ini gitu. Nih ada semua di sini, aku masukin di sini. Ini obat-obatan, make up, dan pokoknya personal stuff lainnya bisa dimasukin di sini atau bisa diselip-selipin juga. Nah untuk area paling bawah itu nggak kelihatan ya, tapi nanti di insert deh fotonya. Jadi itu area yang bagian paling tebal itu yang sudah divakum. Nah ini ada rice cookernya, ini aku taruh di sini dan nanti akan dilindungi oleh nih parka ini. Terus ini juga ada sebagian tas-tas mau kena gitu ya. Terus kemudian juga, nah ini khusus untuk khusus untuk sepatu atau sendal ini supaya nggak kotor dan nggak langsung kena sama barang-barang yang lain. Ini dibungkusin tersendiri guys. Ini warnanya juga pink, cewek banget kan. Dan sisanya bisa diselip-selipin gitu, misalnya alat-alat elektronik atau gadget dan lain-lain. Tapi ini sekali lagi belum final ya, jadi nanti mungkin masih dirapi-rapin lagi supaya bisa nampung banyak, dan mungkin yang nggak perlu-perlu juga bakal dikurang-kurangin gitu sih rencananya. Kurang lebih gitu guys. Oke teman-teman semua, jadi ini adalah backpack nih yang saya bawa di cabin. Ya jadi kalau saya pribadi sih backpack itu penting banget ya, karena kalau untuk traveling lama gitu ya ke negeri orang, saya selalu cari backpack yang bisa dipakai buat kerja, bisa dipakai juga buat jalan-jalan, misalkan backpacking gitu ya, backpackeran gitu maksudnya. Nah jadi belilah backpacknya yang agak gede seperti ini teman-teman gitu ya. Jadi bukan hanya buat kerja saja tapi buat traveling juga gitu. Jadi yang bisa teman-teman lihat di sini, misalnya bagian yang paling atas di sini nih itu adalah bagian untuk laptop gitu ya. Jadi laptop semua masuknya di sini. Jadi ini kebetulan saya juga beli yang 2 kompartemen gitu ya. Jadi kompartemen yang pertama itu adalah kompartemen laptopnya gitu ya. Nah kemudian kompartemen berikutnya adalah kompartemen baju-baju gitu. Jadi kalau saya pribadi diajarin oleh orang tua saya kalau traveling jauh gitu ya, selalu bawa di backpack itu baju yang muat kira-kira kebutuhan untuk 1 hari lah gitu. Ini saya juga nyimpen tas kecil saya, nanti ini rencananya buat kayak paspor gitu ya, jadi biar ringkes. Nah ini isinya baju-baju gitu ya, yang kira-kira bisa memenuhi kebutuhan untuk 1 hari. Kurang lebih gitulah. Nah sisa-sisanya ya pulpen, buku-buku, kurang lebih kayak gitu. Jadi ini esensial banget gitu ya. Kan amit-amit ya, kita nggak kepengen misalkan koper kita hilang, tapi kan itu kan bisa aja terjadi gitu ya. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan koper kita masih bisa hidup lah dengan barang-barang yang ada di backpack kita. Jadi kurang lebih kayak gitu konsepnya teman-teman. Oke guys, sekarang giliran aku ya, karena aku ini cewek kue, jadi aku selalu cari barang-barang yang senada dengan warna-warna cerah. Nah ini backpacknya, aku warnanya terakota, dan untuk tas lempangnya warna kuning guys. Oke langsung aja ya, aku unboxing. Jadi kalau untuk yang tas ininya, backpack, ini ada seperti biasa, ini ada laptop di sini, ada gadget. Kemudian juga ini karena aku suka foto-foto, bikin video, aku bawa ini. Aku bawa tripod portable yang memang untuk traveling size. Kemudian ada tisu, ini alat makeup, baju ganti dan lain-lain. Belum aku sempat masukin, tapi ini soon akan aku isi segera. Kemudian jangan lupa juga ini ada mukena. Terus juga ada sajadah lipat juga gitu. Terus kemudian kalau untuk tas lempangnya nih, nah ini ada dompet, kemudian nanti paspor, tiket pesawat selalu ditaruh di sini, jadi jangan lepas dari kita. Kemudian ini juga aku bawa power bank. Terus kemudian juga ini aku bawa hard disk eksternal juga. Ini sebenarnya optional aja sih, tergantung dengan kebutuhan kalian masing-masing, tapi kalau aku pribadi aku seperti itu biasanya. Oke, saatnya kita bongkar isi koper dan backpack. Versi cewek dulu ya. Jadi aku bawa heat tag warna-warni yang dari Uniqlo itu beberapa. Terus juga aku bawa sweater yang berbahan wool atau bahan tebal biar hangat. Nah ini juga winter coatnya aku bawa beberapa juga.
Untuk aksesoris winternya jangan lupa dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya kebagian dibawain ya. Shell rajut pelindung leher juga jangan lupa. Ini penting banget guys. Untuk bagian kaki aku pakai celana legging bahan thermal untuk winter. Terus juga bawa juga celana training tebal. Ini penting banget, multifungsi sekali. Jaket parka juga nih untuk musim gugur. Pilih warna-warna yang juga oke. Nah untuk bagian yang bulky, bagian yang tebal-tebal, baju-bajunya ini aku satukan semua ke dalam vacuum bag ini. Kemudian nanti disedot anginnya keluar. Jadi nanti lama-lama dia kempes gitu guys. Jadinya nanti akan jauh lebih gak makan tempat gitu. Nah ini untuk summer aku juga bawa celana jeans. Terus juga aku bawa summer dress, warna-warnanya juga yang cerah dan ceria biar makin happy. Terus juga untuk tidur jangan lupa bawa kaos tidur juga untuk summer. Ini penting yang tipis-tipis aja. Nah untuk cowok bawa long john pria untuk pakaian dalam musim dingin. Terus kemudian juga bawa sweater. Pilih sweater yang kalian suka aja. Kemudian jangan lupa bawa jaket tebal untuk cowok nih. Kemudian aksesorisnya juga ya, jangan lupa aksesoris winter dari ujung kepala sampai ujung kaki. Detailnya perhatiin ya. Shawl lehernya juga jangan sampai ketinggalan. Kemudian juga bawa celana training multifungsi seperti tadi untuk tidur, keluar rumah dan juga olahraga. Nah ini celana jeans dan chino pants. Ini untuk luarannya. Kemudian bawa kemeja pria multifungsi juga yang bisa untuk formal ataupun semi formal. Boleh juga bawa polo shirt pria untuk dalaman dan juga bisa juga kaos tipis buat dalaman ataupun untuk summer. Jangan lupa bawa juga baju atau khas Indonesia seperti batik, kebaya, kain. Nah ini untuk sepatu-sepatunya pilih yang sesuai musim juga dan ditaruh ke dalam tas sepatu biar lebih rapi dan bersih. Aku gak bisa tidur tanpa guling, jadi aku bawa juga guling bayi. Terus aku juga bawa rice cooker, soalnya supaya nanti kalau kangen makan nasi tinggal masak aja. Nah ini makanan dan bumbu masak khas Indonesia yang aku juga gak boleh ketinggalan. Kemudian juga obat-obatan, kebutuhan pribadi, biasanya kalau cewek juga skincare. Beauty toolsnya juga nih dibawa juga biar di sana nggak repot nyari-nyari. Nah ini make up juga penting banget buat cewek. Nah dan juga perlengkapan hobi nih, ini juga nggak kalah penting juga ya. Ini buat seru-seruan di sana. Dan juga jangan lupa tas lempang dan barang-barang penting lainnya dibawa. Nah juga karena di sana kacamata itu mahal, buat yang mungkin punya kacamata minus dibawa aja cadangannya. Kemudian juga karena ke dokter gigi di sana mahal, jadi periksa gigi dulu ya sebelum berangkat. Oke guys, itu tadi video kami dalam mengisi koper untuk keperluan tinggal di Denmark. Dan juga backpack. Jangan lupa juga ya backpacknya. Dan teman-teman, sekian dulu video kami kali ini. Buat teman-teman Masya Allah Denmark yang mungkin mau nambahin di kolom komen seputar pengalaman dalam perpackingan, boleh banget, silakan aja di komen. Dan jangan lupa juga di like, di share, dan juga di subscribe. Thank you for watching. See you on our next video. Bye-bye. Let's go.